Siap lanjut? Cik. Siap? 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 Udah. Dah. Si ngos-ngosan katanya. Dari 3 raksa nggak pakai rem supirnya. Ya, jadi Nabi Muhammad itu sukses karena didukung 4 orang. 1 Abu Bakar yang lemah lembut, 2 Sayyidina Umar yang tegas, 3 Sayyidina Utsman yang dermawan, dan yang keempat Sayyidina Ali yang berani. Nah, nih penerus Sayyidina Ali nih, ya. Jadi kalau Habib Bahar itu berani, wajar, karena turunannya turunan dari Sayyidina Ali, singa Allah. Betul? Betul? Kita butuh orang-orang kayak begini. Pada saat yang lain pada takut, nah biar satu ada yang berani dah, gitu ya. Ya, kita harus cinta terhadap orang-orang yang berani. Kalau kita tidak bisa jadi orang berani, ya kita harus cinta kepada orang-orang yang berani, begitu. Paling kagak ke bawah keberaniannya, amin. Ya, kita serahkan kepada Habib Bahar dah. Terserah ada mau ngomong apa dah. Ya. Mau 1 jam, mau 2 jam, mau setengah jam, mau 1 menit, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita yang mulia Al-Habib Ali ibn Tahir Al-Husaini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah subhanahu wa ta'ala permudah setiap langkahan kaki beliau di dalam berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, beserta para habaib-habaib yang lain, Al-Habib Lutfi bin Muhammad Al-Haddad, Al-Habib Nabil Al-Gadri, beserta segenap para alim ulama, segenap tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudara,
pada kesempatan yang mulia ini kita duduk di ini majelis dalam rangka silaturahmi akbar majelis taklim Setanggerang Raya. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu, Allah jadikan kita hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dalam hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min idki alfi rakabah. Bersabda Nabi Muhammad, wahai Ibn Mas'ud, engkau duduk di majelis ilmu sesaat, 1 jam, sesaat saja, beberapa saat kamu duduk di majelis ilmu, la tamassu qalaman, kamu tidak memegang pena, wala taktubu harfan, engkau tidak menulis 1 huruf, cuma duduk saja di majelis ilmu. Itu lebih utama, itu lebih bagus, itu lebih baik, itu lebih mulia daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak. Saudara-saudara, memerdekakan 1 orang budak itu keutamaannya kelak di akhirat. Seluruh a'dha, seluruh jawarih, seluruh anggota tubuh akan merdeka dari nerakanya Allah. Memerdekakan 1 orang budak, maka bagaimana kalau memerdekakan 1000 orang budak? Sedangkan duduk di majelis ilmu lebih utama daripada memerdekakan 1000 orang budak. Oleh karenanya jangan pernah engkau bosan-bosan untuk duduk di majelis-majelis ilmunya Allah, karena majelis-majelis seperti inilah warisan baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewarisi harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisannya Nabi. Warisannya Nabi ilmu, amal, ibadah, wara, khauf, khasyah, zuhud, ibadah, qanaah, akhlak, adab. Inilah warisan baginda Nabi besar Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau pergi ke pasar, beliau berkata, wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad. Yang punya toko menutup tokonya, yang berdagang berhenti berdagang, mereka berbondong-bondong pergi ke masjid. Mereka sangka hum yadunnun, mereka kira, mereka sangka yang dibagikan adalah emas, yang dibagikan adalah permata, yang dibagikan adalah harta, dinar, dirham. Ketika mereka sampai, mereka lihat halaqah-halaqah ilmu, mereka lihat lingkaran-lingkaran orang-orang yang sedang menuntut ilmunya Allah. Kemudian mereka berkata, wahai Abu Hurairah, mana? Katanya sedang dibagi-bagikan warisannya Nabi. Yang ada cuma majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Apa kata Abu Hurairah? Majelis-majelis ilmu itulah warisan baginda Nabi besar Muhammad. Kamu duduk pada malam hari ini untuk menerima warisan Nabi dari para habaib, para alim ulama yang hadir. Ketika engkau mendapatkan warisannya Nabi, apakah ada warisan yang lebih mulia selain dari warisan Nabi? Apakah ada warisan yang lebih mahal selain daripada warisan Nabi? Apakah ada warisan yang lebih membuat engkau untung selamat dunia akhirat selain daripada warisan Nabi? Saudara-saudara, 1 huruf daripada ilmu yang merupakan warisan Nabi itu lebih utama, lebih mulia, lebih bermanfaat bagimu daripada triliunan warisan-warisan dunia di sana yang membuat engkau rugi di dunia dan akhirat. Oleh karenanya jangan engkau jauh dari majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Didik kau punya anak-anak dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Pendidikan Nabi bisa kau dapatkan di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis yang di situ diceritakan kisah Nabi Muhammad, diceritakan sirah dan tarikh Nabi Muhammad. Tidak ada pendidikan yang lebih mulia selain daripada pendidikan Nabi. Saudara-saudara, gal Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ta'addabtu bi'adabin Nabi. Aku beradab, aku berakhlak dengan akhlak dan adab Nabi Muhammad. Seperti apa akhlak Sayyidina Ali? Seperti apa adab Sayyidina Ali? Beliau dibunuh oleh Ibn Muljam. Ibn Muljam bunuh beliau dengan pisau khanzar, pisau yang melengkung, dipukul kepalanya. Ketika dipukul kepalanya dengan pisau, apakah beliau bilang, bunuh itu Ibn Muljam, bakar itu Ibn Muljam? Tidak, saudara-saudara. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Beri Ibn Muljam minum karena dia dalam keadaan haus. Beri Ibn Muljam makan karena dia kelaparan. Beri Ibn Muljam perlindungan sebagaimana perlindungan yang kalian berikan kepada aku karena dia dalam keadaan ketakutan. Akhlak siapa itu? Adab siapa itu? Itu akhlak dan adab Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ta'addabtu bi'adabin Nabi. Aku beradab, aku berakhlak dengan adab dan akhlak Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad berkata, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku akhlak, adab, sopan santun, budi pekerti, sehingga sebaik-baiknya adab, sebaik-baiknya akhlak, sebaik-baiknya pendidikan
adalah akhlak dan pendidikanku. Saudara-saudara, Muqaddam Tsani Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Segaf, beliau adalah orang yang di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Beliau berkata, "Lau kana fil ilm min dunil khuluq syarafun lakana asyrafu khalqillahi iblis." Kalau cuma memodal ilmu saja, memodal hadir duduk di majelis ilmu ngaji, cuma modal ilmu pengetahuan, seseorang bisa jadi mulia, maka berarti makhluk yang paling mulia adalah iblis. Sepinter-pinternya kamu, sealim-alimnya kamu, lebih alim dan lebih pintar iblis. Sebanyak-banyaknya amal ibadah kamu, lebih banyak amal ibadah iblis. Kenapa iblis dikutuk? Kenapa iblis dilaknat oleh Allah? Karena iblis tidak punya adab. Seburuk-buruknya orang yang tidak punya adab adalah membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, didik kau punya anak-anak dengan pendidikan Nabi Muhammad. Banyak orang tua zaman sekarang lalai daripada mendidik anak-anaknya. Kamu bapak-bapak zaman sekarang sibuk cari uang, sibuk cari harta. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anak kalian, tapi kalian lupa memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Apakah kalian pikir kewajiban sebagai orang tua hanya memberi makan jasmaninya saja? Kalau kewajiban orang tua hanya ngasih makan anak, memberi makan jasmaninya, tidak ada beda dengan binatang. Kamu belum bangun cari makan, binatang udah bangun duluan cari makan buat anak-anaknya. Ada yang lebih wajib bagi kamu. Apa itu? Memberi makan jiwa dan hati anak-anak kamu. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Makanan jiwa dan makanan hati adalah ilmu. Hati 3 hari tidak kena ilmu, itu hati menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kalian, wahai bapak-bapak, telah berapa lama engkau menjadi sebab hati anak-anak engkau mati? Perhatikan nafkah, makanan minuman yang masuk ke dalam perut anak istri kamu. Apa kata Nabi Muhammad? Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Dalam tubuh manusia, dalam jasad kita sebagai manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu rusak, rusak seluruh anggota tubuh. Daging itu adalah hati. Hati, baik buruknya anggota tubuh tergantung dari hati. Karena anggota tubuh adalah muttabi, anggota tubuh adalah pengikut. Pengikutnya siapa? Pengikutnya hati. Kalau hati baik, seluruh anggota tubuh baik. Kalau hati rusak, seluruh anggota tubuh rusak. Al-zahir anwa'ul batin. Apa-apa yang ada di luar itu adalah alamat cerminan dari apa-apa yang ada di dalam. Nah, baik buruknya hati tergantung dari makanan yang masuk. Karena hati itu tumbuh, anggota tubuh akan melakukan sesuatu yang baik. Tapi kalau yang masuk makanan syubhat, apalagi makanan haram, hati kamu tumbuh dari sesuatu yang haram, sehingga hati kamu menjadi hati yang haram, hati yang rusak. Sehingga ketika darahnya mengalir ke kedua matanya suka memandang hal-hal yang haram, suka memandang maksiat. Ketika darahnya lari ke telinga, suka mendengar fitnah, ghibah, namimah. Darahnya lari ke lidah, lidahnya suka berbohong, suka fitnah, suka buhtan. Kemudian ketika darahnya lari ke tangan, tangannya suka merampas hak orang, suka menzalimi orang, merampok harta orang. Darahnya lari ke kaki, kakinya suka melangkah ke tempat-tempat yang haram. Perhatikan makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut anak istri kamu. Bagaimana waraknya ulama terdahulu dalam memberi makan anak istrinya. Saudara-saudara, Al-Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain, beliau ketika itu ditanya, ya Imam, tentang satu masalah, beliau tidak bisa jawab. Kemudian yang nanya bilang, ya Imam, kamu ulama besar, kenapa kamu tidak bisa jawab pertanyaan yang gampang seperti ini? Apa jawab beliau? Mungkin karena ada air susu yang tertinggal. Maksudnya apa? Ya, beliau cerita dulu ketika aku masih kecil, bapakku sangat hati-hati memberi makan ibuku yang ketika itu menyusuiku. Akhirnya ketika itu aku menangis, ibuku tidak ada, aku diambil oleh budak perempuan. Budak perempuan itu susui aku. Ketika ayahku lihat, ketika ibuku lihat budak perempuan susui aku diambil oleh ibuku. Ibuku beri kepada ayahku. Ayahku masukkan jari telunjuknya untuk ke mulutku untuk mengeluarkan air susu subhat budak perempuan tersebut. Mungkin aku tidak bisa jawab pertanyaan kamu karena masih ada air susu budak perempuan itu yang tertinggal di tenggorokanku. Seperti itulah kehati-hatian beliau-beliau di dalam memasukkan sesuatu ke dalam perut anak istrinya. Al-Imam Hanafi 7 tahun tidak pernah makan kambing. 7 tahun tidak pernah makan kambing. Ditanya, ya Imam, kenapa kamu gak makan kambing? Kambing ini sunnah Nabi. Apa jawab beliau? Semenjak kambing milik Baitul Mal hilang, maka semenjak itu aku tidak mau makan kambing. Kenapa? Aku takut kalau nanti aku makan kambing, ternyata kambing yang aku makan adalah kambing milik Baitul Mal. Akhirnya aku bertanya kepada si ahli kambing, si tukang kambing, tukang kambing, biasanya kambing itu hidup berapa lama? 7
7 tahun ya Imam, maka selama 7 tahun aku tidak makan kambing sampai betul-betul aku yakin bahwasanya kambing milik Baitul Mal itu telah hilang. Saudara-saudara, Al-Imam Syairazi, jangaran kitab Muhaddab, tidak pernah beliau mau makan makanan yang berasal dari Damaskus, apa sayuran yang berasal dari Damaskus. Kenapa? Karena sayuran yang berasal dari Damaskus ditanam di tanah-tanah milik pemerintah. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu an, pengarang Minhaj, beliau tidak pernah makan apel. Kenapa? Karena apel di daerah beliau ditanam di lahan-lahan milik pemerintah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam beberapa saat beliau tidak mau minum air Zam-Zam. Ditanya, ya Imam, kenapa kamu nggak minum air Zam-Zam? Beliau jawab, andaikan saya punya gayung sendiri. Maksudnya apa? Andaikan saya punya gayung sendiri, pasti saya mau minum air Zam-Zam. Emangnya kenapa? Gayung yang disediakan di sumur Zam-Zam adalah gayung milik sultan. Aku tidak mau. Sehingga apa? Kalau aku punya gayung sendiri, pasti aku mau minum air Zam-Zam. Seperti itulah warak para ulama-ulama terdahulu dalam memasukkan sesuatu ke dalam perut mereka. Oleh karenanya, perhatikan makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut anak istri kamu. Wahai para bapak-bapak, didik kau punya anak-anak dengan pendidikan Nabi Muhammad. Banyak orang tua zaman sekarang lebih mementingkan SD, SMP, SMA, kuliah anak-anaknya daripada pondok pesantren, daripada didikan agama. Kenapa? Kamu nggak mau masukkan anak kamu ke pondok pesantren? Habib Ali bin Tauhid punya pondok pesantren, Habib Lutfi punya pondok pesantren, Habib Nabil punya pondok pesantren, Kiai Fulan punya pesantren. Kenapa kamu tidak masukkan anak kamu? Habib, kalau anak saya masuk pondok nanti nggak dapat ijazah, nanti anak saya nggak belajar dunia, anak saya susah, anak saya goblok, anak saya pengangguran, nanti nggak dapat kerja. Kamu takut anak kamu susah, kamu takut anak kamu lapar, kamu takut anak kamu pengangguran, tapi kamu tidak takut kalau anak kamu buta Al-Quran, kamu tidak takut kalau anak kamu bodoh ilmu agama. Didik anak-anak kamu dengan pendidikan Nabi Muhammad. Jangan suka kau banding-bandingkan pondok pesantren dan sekolah. Tapi kalau kita membanding-bandingkan, ayo kita bandingkan pondok pesantren dan sekolah. Semuanya jawab yang keras. Di luar sana banyak pembunuh-pembunuh. Mereka pembunuh-pembunuh dulu mondok atau sekolah? Mondok atau sekolah? Di luar sana banyak perampok-perampok. Perampok-perampok itu dulu mondok apa sekolah? Mondok apa sekolah? Di luar sana banyak pelacur-pelacur, japlai-japlai. Pelacur-pelacur, japlai-japlai itu dulu mereka mondok apa sekolah? Mondok apa sekolah? Koruptor-koruptor di luar sana, mereka dulu mondok apa sekolah? Mondok apa sekolah? Yang paling banyak siswi tidak perawan di pondok pesantren atau di sekolah? Pondok pesantren atau sekolah? Berarti mana yang lebih bejat, pondok apa sekolah? Mana lebih jahat, pondok apa sekolah? Makanya jangan suka membanding-bandingkan pondok pesantren dan sekolah. Nggak ada apa-apanya sekolah kalau mau dibandingkan dengan pondok pesantren, saudara-saudara. Pondok pesantren, para ulama, para santri, beliau-beliau adalah pembuka gerbang kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara, waktu itu belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada partai politik, belum ada pemerintahan. Indonesia belum merdeka. Yang ada pondok-pondok pesantren, yang ada majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim seperti pada malam hari ini. Para ulama, para santri, para pejuang, mereka bersatu dengan rakyat. Mereka mengangkat senjata, bermandikan darah, bermandikan keringat, bermandikan air mata, mengorbankan jiwa dan nyawa. Untuk apa? Untuk melawan dan mengusir penjajah dari tanah Indonesia. Demi Allah, kalau bukan karena pondok-pondok pesantren, kalau bukan karena majelis taklim, ulama dan santri, tidak akan pernah merdeka negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada kalimat lain yang mereka teriakkan, kalimat yang menggema di langit Indonesia. Kalimat apa yang menambah semangat mereka untuk berjuang melawan penjajah? Kalimat apa yang membakar semangat juang mereka untuk mengusir para penjajah? Sampai-sampai ketika Inggris datang ke Surabaya membawa 2 pasukan, 3 pasukan, pasukan Inggris, pasukan India, karena waktu itu India dijajah oleh Inggris, pasukan India dan pasukan Gurkha. Ini pasukan Gurkha adalah pasukan yang paling ditakuti dunia, pasukan yang paling disegani oleh dunia. Kenapa? Mereka bunuh lawan gak pakai senjata, mereka bunuh lawan pakai pisau. Pisau mereka itu khusus, pisau Gurkha namanya. Nah, saudara-saudara, ketika pasukan Gurkha yang sangat jago, yang ditakuti oleh pasukan-pasukan dunia, ketika mereka datang ke Surabaya berhadapan dengan para ulama, berhadapan dengan santri, berhadapan dengan anak-anak majelis, apa kata mereka? Kami telah keliling untuk menjajah negara-negara, tidak ada sedikit pun ketakutan dalam hati kami ketika berhadapan dengan pejuang-pejuang negara lain. Akan tetapi ketika kami berhadapan dengan putih-putih ini, ketika kami berhadapan dengan para ulama,
para santri ketika mereka mengucapkan Allahu Akbar, hati kami ketakutan, hati kami hancur, hati kami khawatir, hati kami bergoyang, sehingga kami pun mundur, kami tarik pasukan mundur. 300 pasukan murka membelot justru jadi membela Indonesia. Saudara-saudara, tidak ada kalimat yang mereka teriakkan. Kalimat apa yang diteriakkan oleh Jenderal Sudirman, yang diteriakkan oleh Bung Tomo, yang diteriakkan oleh almarhum Al-Maghfurullah Ki Haji Hasyim Asy'ari? Kalimat apa yang diteriakkan oleh Pangeran Diponegoro, yang diteriakkan oleh Imam Bonjol? Tidak ada kalimat yang mereka teriakkan kecuali kalimat Allahu Akbar. Oleh karenanya santri harus menjadi benteng NKRI, betul? Anak-anak majelis harus menjadi benteng NKRI. Saudara-saudara, Indonesia telah merdeka dari Jepang, telah merdeka dari Belanda, tetapi Indonesia belum merdeka dari maksiat, belum merdeka dari mungkarat, belum merdeka dari dhalalat, belum merdeka dari sayyiat, belum merdeka dari mukhalafat. Oleh karenanya, wahai Garudaku, wahai Indonesiaku, wahai merah putihku, wahai Garuda, terbanglah engkau meninggi di tempat yang tinggi, kepakkan sayapmu, tunjukkan keperkasaanmu. Wahai Garuda, bebaskanlah dirimu dari cengkraman 9 naga. Wahai Garuda, bebaskan dirimu dari cengkraman 9 taipan. Wahai Indonesiaku, kami para santri-santri, kami para pemuda-pemudi Islam tidak akan bisa disogok, tidak bisa disuap. Barangkali banyak para pejabat-pejabat yang bisa disogok, presiden bisa disogok, disuap, betul. Menteri-menteri bisa disogok, bisa disuap, betul. Kalian negara-negara asing, kalian lupa jikalau perangkat-perangkat negara, para pejabat negara kami bisa kalian sogok. Tapi ingat, di tanah Indonesia masih tegak berdiri kami para santri-santri dan pemuda-pemudi Islam yang tidak akan pernah bisa dibeli sampai hari kiamat. Saudara-saudara, yang hak akan kami sampaikan hak, yang batil akan kami sampaikan batil. Wahai Indonesiaku, bebaskan dirimu dari tangan-tangan Cina, dari tangan-tangan Amerika, dari tangan-tangan Rusia, dari tangan-tangan asing. Berdirilah engkau sebagai negara yang besar, sebagai negara yang luas. Engkau punya segala-galanya. Kau punya kekayaan alam, kekayaan hutan, kekayaan laut. Kau punya tambang batu bara, kau punya emas, kau punya minyak, emas, permata, intan, berlian, nikel, bahkan kau punya uranium. Itulah yang membuat negara-negara asing tergiur ingin datang kepadamu, merampok harta rakyatmu, untuk merampas engkau. Wahai Indonesiaku, coba kau lihat pejabat-pejabat sekarang, mereka butuh kepada kami sebagai rakyat kalau ada maunya, betul? Pejabat sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya, saudara-saudara. Pencalonan butuh mereka sama rakyat, butuh sama ustadz, butuh sama kiai, butuh sama ulama, butuh pondok pesantren, butuh sama masjid. Bahkan istri-istri mereka yang nggak pakai jilbab, kalau udah masuk pencalonan, langsung pakai jilbab. Mak Banteng pakai jilbab, saudara-saudara. Anaknya pakai jilbab itu, si Puan Maharani itu nggak pernah pakai jilbab. Pusing kampanye pakai jilbab, saudara-saudara. Banyak yang jilbab dibikin buka tutup kayak warung, saudara-saudara. Indonesiaku, wahai merah putihku, lihatlah mereka para pejabat-pejabat, mereka janji palsu kepada kami, mereka dustai kami, mereka bohongi kami. Wahai Indonesiaku, mereka hidup enak, mereka hidup kenyang, mereka hidup senang, sedangkan rakyat kelaparan, rakyat pengangguran, rakyat mati kelaparan. Saudara-saudara, wahai Indonesiaku, presiden suruh rakyat cari racun kalajengking. Pengangguran banyak, tenaga kerja impor dari asing, kita disuruh cari racun kalajengking, saudara-saudara. Dasar muka polos, otak iblis. Oleh karenanya, wahai Indonesiaku, demi Allah, kami santri-santri Indonesia, kami para pemuda-pemudi Islam Indonesia, tidak akan pernah kami mengkhianatimu. Kami bukan petugas partai, kami bukan petugas partai, kami bukan cukong-cukong, kami bukan petugas cukong, kami bukan antek-antek cukong. Kami tidak bisa disuap, tidak bisa disogok, bukan seperti pejabat-pejabat sekarang. Oleh karenanya, wahai Indonesiaku, demi Allah, andaikan ada negara-negara asing ingin merampasmu, tergiur dengan kekayaanmu, ingin merampas kedaulatanmu, ingin menghancurkanmu, ingin merusakmu, wahai Indonesiaku, kami para santri-santri yang pakai sarung akan terjun ke medan perang sampai
sampai titik darah penghabisan. Wahai merah putihku, santri-santri nggak boleh lembek, betul? Jangan kayak kerupuk. Tahu kerupuk? Kerupuk kena air peot, peot kayak kulitnya Supawati. Santri harus berani, betul? Harus mental baja, betul? Zaman sekarang nyari santri yang jago baca kitab kuning banyak, yang hafal alfiyah, hafal imriti banyak. Yang susah santri-santri yang nekat, santri-santri yang berani untuk menyampaikan kebenaran. Oleh karenanya wahai para santri-santri, jangan jauh dari para ulama, jangan jauh dari para habaib. Mudah-mudahan Allah jadikan bangsa kita bangsa yang baik, bangsa yang damai, bangsa yang aman, bangsa yang sejahtera. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah hancurkan siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia. Allah subhanahu wa ta'ala hinakan siapapun yang menghina Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ini penting ini. Di dalam kitab Al-Irsyad karangan Imam Ibn Immad, ruwiya an Adam alaihi salatu wassalam annahu qala li banihi idza aradtum fi'la syai'in. Nabi Adam diriwayatkan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam berwasiat kepada anaknya. Kalau tidak salah wasiat itu kepada Nabi Allah Syed alaihissalam, anak yang mewarisi kenabian beliau. Beliau berwasiat, idza aradtum fi'la syai'in minal asya faqaddimu thalathata umur. Kata beliau, jikalau kalian menginginkan berbuat suatu perbuatan, suatu pekerjaan, maka hendaklah kalian mendahulukan 3 perkara. Saya tidak akan membahas yang kedua, yang ketiga. Yang saya bahas yang pertama saja. Apa yang pertama? Istasyurul akhyar. Kalau kalian pengen melakukan suatu perkara, bermusyawarahlah dengan orang-orang yang baik, bermusyawarah dengan orang-orang yang saleh. Inni law istasyartul malaikata fi akli minas syajarah la asyaru alayya bitarkih. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Andaikan dulu aku bermusyawarah dengan malaikat di dalam memakan ini buah, aku musyawarah dulu, malaikat bagaimana ini, saya pengen makan ini buah, boleh nggak? Saya pengen musyawarah sama kamu. Andaikan dulu aku musyawarah dengan malaikat, pasti mereka akan mengisyarahkan, memberikan petunjuk, memberikan nasihat kepada aku untuk meninggalkan perbuatan memakan buah khuldi tersebut. Jadi ini adalah anjuran bagi kita. Untuk apa? Setiap melakukan satu perkara harus bermusyawarah dengan orang-orang saleh, harus bermusyawarah dengan ulama. Habib Ali, saya ini pengen kawin, ini ada 4 pilihan, si fulana, 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 si fulana begini, fulana yang satu begini. Bagaimana menurut Habib? Saya pengen musyawarah. Habib orang ngerti mana yang harus saya pilih. Musyawarah. Habib, anak saya baru lahir, nama yang bagus apa Habib? Tolong saya minta nama Habib, apakah nama ini, nama ini, nama ini. Habib, saya mau pindah rumah, hari yang bagus hari apa? Musyawarah. Habib, saya mau kawin, hari yang bagus hari apa? Nah, dalam urusan-urusan seperti itu saja kita harus musyawarah, apalagi dalam urusan memilih pemimpin. Betul? Kamu mau pilih pemimpin, musyawarah sama ulama, musyawarah sama habaib. Habib Ali, gimana ini? 2019 ganti presiden atau enggak? Habib Ali, tolong arsyidna, ahdina. Habib, kasih saya petunjuk, kasih saya nasihat. Habib, 2019 pilih Jokowi apa enggak? Minta petunjuk sama orang yang paham. Habib Nabil, Habib Lutfi, musyawarah. Betul? Sampai-sampai dalam fikih ada namanya ahlul halli wal aqdi. Tahu ahlul halli wal aqdi? Kalau tahu saya nggak jelasin. Tahu? Ahlul halli wal aqdi. Halli artinya yang membatalkan, yang memutuskan. Aqdi yang mengangkat, yang mensahkan. Jadi ahlul halli wal aqdi adalah orang yang punya hak untuk memutuskan, membatalkan, mengangkat atau mensahkan seorang pejabat. Itu namanya ahlul halli wal aqdi. Di Hadramut ada namanya Habib Abdullah bin Muhsin Segaf. Beliau adalah seorang ahlul halli wal aqdi. Nah, itu ahlul halli wal aqdi bahasa yang dipakai oleh Al-Imam Al-Mawardi. Yang ngarang kitab Ahkamus Sultaniyah itu Imam Al-Mawardi pakai ahlul halli wal aqdi. Kalau Al-Imam Ramli dan Al-Imam Al-Amidi beliau pakai ahlul ikhtiyar, sama saja. Kalau Al-Imam Al-Baghdadi beliau pakai ahlul ijtihad. Kalau di zaman sahabat ahlus syura, sama saja. Ahlul halli wal aqdi juga yang mengangkat para pejabat. Jadi
jadi atau tidaknya pejabat tergantung dari mereka. Mereka yang memilih, yakni mereka ini adalah dusyaukah wasatwa warra'i watadbir fil bilad. Mereka adalah orang yang punya kekuatan, punya kekuasaan, pandangan dan peraturan di dalam satu negara, dalam satu negeri, yakni gauluhu ahlul hali wal aqdi ahlus syauka alladziina iltafan nas haulahum minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas. Mereka ahlul hali wal aqdi adalah orang-orang yang punya kekuatan, mereka yang dimana punya pengaruh, orang-orang berkumpul, berkeliling, orang-orang mengelilingi mereka dari kalangan ulama, para kiai, para habaib, kemudian para pembesar-pembesar, para kepala-kepala masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang dimana mereka dikelilingi oleh manusia. Mereka adalah ahlul halli wal aqdi. Jadi nanti 2019 tunggu komando para ulama. Ulama bilang pilih si A, kamu pilih si A. Kalau memang ulama itu salah, dia yang bertanggung jawab, bukan kita, saudara-saudara. Jadi itu enaknya kalau kita ikut ahlul halli wal aqdi. Kalau salah pilih, kalau memang dia bilang A ternyata salah, nah kita nggak berdosa. Yang berdosa adalah beliau-beliau. Oleh karenanya ikut para ulama. Ulama bilang A, sebab ulama tidak mungkin akan salah. Nah, saudara-saudara, saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh para kiai, oleh para habaib, termasuk tadi siang waktu acara Ijtima Alim Ulama Banten di daerah, acaranya di alun-alun Pandeglang. Cuma saya telat tadi, jadi nggak sampai, saya telat sampai sana udah bubar acaranya. Nah, jadi saya sampaikan pada malam hari ini saja. Saudara-saudara, di Indonesia ada seorang sosok dari kalangan dzurriyyah Nabi Muhammad yang dimana dalam hadis qala Rasul al-a'immah min Quraisy, pemimpin-pemimpin itu dari Quraisy. Dalam hadis yang lain qaddimu Quraisyan, dahulukan orang-orang Quraisy. Saudara-saudara, beliau adalah anak cucu Rasulullah. Beliau seorang habaib yang dimana beliau tidak bisa dibeli, tidak bisa disogok, tidak bisa disuap. Bukan kacung partai, bukan juga kacung negara asing. Beliau berdiri tegak. Beliau melawan segala macam kezaliman, melawan segala macam kemaksiatan, yang dimana beliau mengumpulkan jutaan umat Islam di saat umat Islam saling berantem masalah ikhtilaf, perbedaan pendapat. Yang satu suka maulid, yang satu nggak suka. Yang satu suka tahlil, yang satu nggak suka. Kita maulidan, kita tahlilan, kita ziarah kubur. Ada Wahabi nggak suka maulid, nggak suka ziarah, bid'ah. Tetapi ketika aksi bela Islam, semuanya kita berkumpul illa Syiah, kecuali Syiah. Semua saudara-saudara, jutaan umat Islam berkumpul, walaupun berbeda masalah furu'iyah, semua berkumpul. Tidak ada sosok yang bisa mempersaudarakan umat, yang bisa menyatukan umat Islam di zaman sekarang, kecuali sosok Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, saya tanya sama masyarakat Tangerang, jawab yang jujur, jangan bohong-bohong kau sama saya. Andaikan kita umat Islam meminta beliau sebagai calon presiden 2019, umat Islam Tangerang setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Beliau nggak bakal mau. Jangan harap. Beliau nggak gila pangkat, nggak gila jabatan, nggak gila tahta, nggak gila kursi kekuasaan. Beliau, saya mau jadi calon presiden, nggak bakal mau, mustahil itu, nggak bakal beliau mau, kecuali kita sebagai umat yang meminta kepada beliau. Jadi kami sebagai umat Islam, kami harapkan, kami mohon demi Indonesia, demi bangsa, demi rakyat Indonesia, demi kejayaan Islam. Saudara-saudara, jangan takut apabila seorang dzurriyyah Nabi menjadi pemimpin, maka dia dengan seadil-adilnya akan ditegakkan hukum. Yang non muslim jangan pernah takut. Justru apabila seorang mukmin yang adil, yang alim, yang mengerti jadi pemimpin, maka yang non muslim akan lebih terjamin keamanannya daripada yang memimpin bukan daripada orang alim dan bukan daripada orang mukmin. Satu contoh, Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah, Amr bin As jadi gubernur. Amr bin As mau bikin masjid, saudara-saudara. Ketika mau bikin masjid, ada rumah orang Yahudi yang halangin. Amr bin As ambil uang, Yahudi, saya mau beli kamu punya rumah. Oh jangan, gubernur, ini satu-satunya warisan orang tua saya. Enggak, saya mau beli, jangan, saya nggak kasih. Marah Amr bin As. Demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, kami minta, kami mohon
kepada beliau Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2019. Kami yakin, kami percaya kalau beliau memimpin negara ini akan makmur, negara akan sejahtera, negara Indonesia akan menjadi negara yang punya wibawa, ditakuti oleh negara-negara yang lain. Negara Indonesia akan menjadi negara yang berdiri sendiri. Maka kami mohon kepada Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab untuk bersedia mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2019. Jikalau beliau kabulkan permintaan kita, jikalau beliau kabulkan permohonan kita, maka demi Allah kami umat Islam berjanji, bersumpah akan kami kerahkan jiwa dan raga untuk memenangkan beliau walaupun harus berdarah-darah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir kita doakan guru kita Habib Ali, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau. Ini saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena terlambat. Malam hari ini saya ada 8 tempat. Ini saya ngebut-ngebut buru-buru tadi. Ceramah cuma 5 menit buat ngejar acaranya Habib Ali. Sebab kalau saya nggak hadir ngambek nanti beliau saya. Akhirnya nggak jadi dicariin janda saya. Orang sana, orang Turki. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau. Saudara-saudara, saya pada malam hari ini bahagia, senang bukan melihat banyaknya jamaah, tetapi saya bahagia, saya senang ketika melihat Banser dan FPI sama-sama bersatu di bawah bendera Rasulullah SAW. Mudah-mudahan daerah-daerah yang lain bisa menyusul. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum mahallul qiyam, jadi kita baca pasal terakhir kemudian kita berdiri mahallul qiyam, setelah itu langsung kita tutup dengan Indonesia Raya. Ya, silakan Ustaz Nasir.